Geger, geger, geger. Kabar mengejutkan datang dari rumah tangga pasangan selebriti papan atas Raisa Andriani dan Hamis Daud yang kembali menjadi sorotan publik. Pernikahan yang telah mereka bina sejak tahun 2017 dikabarkan tengah berada di ujung tanduk setelah munculnya isu gugatan cerai. Isu tersebut muncul diduga dari orang dalam yang menginfokan lewat sebuah komentar. Hal itu dibenarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Abid MH, membenarkan adanya gugatan cerai yang dilayangkan oleh Raisa terhadap Hamis Daud. Apakah ada gugatan perceraian pasangan Raisa Andriani dengan Hamis Daud? Ya. Nah, yang nama yang tadi saudara sebut itu, saya tidak sebut namanya, memang itu sudah ada. Ada, masuk daftarnya itu tanggal 22 kemarin ya. 22 bulan Oktober 2025. Itu rekannya sudah didaftar, ada di register kami. Padahal pasangan itu tuh panutan aku banget loh Sobat Ambiar. Kaget banget deh tiba-tiba dengan kabar mereka mau cerai. Sedih deh. Sidang perdana perceraian mereka akan digelar Senin 3 November 2025 mendatang. Kita doain yang terbaik ya untuk mereka Sobat Ambiar. Aduh, gimana ya tanggapan para host tentang berita geger ini? Selengkapnya hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Tapi emang gak nyangka banget ya. Kaget banget. Ini favorit aku banget pasangan yang couple goals. satu ganteng, satu Sempurna cantik. banget, yang satu cantik, yang satu ganteng. Kaget. Tapi hidup itu memang sawang sinawang ya. Beneran Sawang kaget. sinawang, bener gak sih? Iya betul. Maksudnya itu terkadang itu kita cuma melihat di luarnya saja. Iya, bener. Apalagi ngelihat di sosmed itu kan banyak, kan kelihatannya mereka tidak ada apa-apa, baik-baik saja, mesra. Terus aduh, aku Tapi jadi doa takut. doa terbaik ya kuat. Sebentar. Jadi takut apa lu? Takut Gua kan pengen nikah. Gua kan mau nikah lagi. Emang lu pikir gua mau nikah lagi bentar lagi? Jadi takut apa? Udah 3 kali mah udah biasa, ngapain mesti takut? Justru karena udah pengalaman Justru udah pengalaman kayak begitu tuh makin takut. Jadi kamu nggak takut kamu pacaran terus putus? Ya, takut tapi tenang ya. Buat Raisa, minggir sebentar. Buat Raisa apapun yang terjadi, lihatlah kami bertiga. Masih ada kami bertiga. nggak usah deh Raisa, nggak usah. Jangan itu. Gue yakin Nasar itu lo sadar diri nggak kayak kalian berdua. Kalau gara ini mau berpisah, belum tentu kan siapa tahu Tuhan jodoh. Bener, Tuhan masih ada aku mediasi. Lihat deh, Lita gayanya. Lu mau kemana? Mau kemana? Tapi Lita cantik banget, sumpah tolong Mau kemana? Ada kabar baru dari Lita, mau gue bocorin nggak? Apa? Rencananya Lita. Apa? Jadi nih tahun depan ya, pokoknya nanti ada surprise dari Lita, katanya dia mau punya baru. Oh, lu mentang-mentang tahu Hamis Daud digugat cerai sama Raisa lu. Tapi jangan-jangan ini nih gara-garanya jadi itu Raisa sama Hamis Daud jadi begitu. Emang jangan-jangan gara-gara lu kali Li. Tapi kenapa pertanyaan saya kenapa janda itu makin cantik ya? Iya. Ya enggak begini, bukan masalah janda itu semakin cantik mungkin Ya karena mungkin dia udah hilang beban. Bukan, Makanya akhirnya- jangan jadi laki-laki jangan suka kasih beban dong. enggak begitu, enggak mungkin gini, akhirnya fokusnya sama diri sendiri. Seperti Iya. bintang tamu kita yang satu ini juga Iya. fokus sama diri Ini sendiri. makin sama cantik, ini janda anaknya juga makin cantik. Kenapa di dunia ini banyak janda-janda? Kenapa di dunia ini banyak janda-janda dan duda-duda? Tapi Oh, lu aja itu mah. ya mudah-mudahan Ya lebih baik jadi duda daripada jadi Apa? lu. Apa? Ngomongin soal penampilan, kita akan hadirkan seorang janda cantik penampilan barunya ini, tapi ya memang luar biasa. Ya. Tapi Ini mendapatkan cantik sekali. kritikan dari netizen Ya, di luar biasalah. sana. Ya. Namanya hidup. Di pagi-pagi biar kita hadirkan ini dia. Denada. Denada. Miss Cipat. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Yang di rumah, jangan ya. Dari dulu hingga kini, dia memang begini. Tiap titik, sapu gemoy, lincah kesana sini. Orang bilang dia suka gemerlapan dan susah
Jangan kenceng-kenceng, inget lu pakai wig. Udah pakai kan badan gue yang ini. Wakwik. Sebentar. Coba kalau kinasar. Cipak cipuk cipak cipuk. Bergerak kan, bergerak. Kalau ini kok nggak Ya bergerak? enggak lah, kan ini hairspray semua. Sama sasakan. Gak ada nada, good Pakai morning, nada. selamat pagi. Kita berempat mengucapkan. Terima kasih. Makin cantik, makin segar, makin sehat. Luar biasa. Selain terima kasih kami mengucapkan salam cipak cipuk. Gimana ulang lagi? Iya, Kami mengucapkan terima kasih dan salam. Jumat berkah ini kita bahagia ada cipak-cipuk. Alhamdulillah. Mereka selalu dengan penampilan barunya, walaupun netizen mengkritik penampilannya karena sekarang semakin terbuka. Ya bagus, mumpuni lah terbuka Apanya? juga. Udah terbuka hubungannya. Udah. Apaan sih? Publis kan? Udah official. Coba kita lihat lu yang satu ini ya, penampilan terbuka Denada. Mana sih yang gimana? Terbuka tuh gimana? Ampun deh. Silakan Kak. Geger. Artis serba bisa Denada mendapat sorotan publik setelah keputusannya yang melakukan operasi sempat dikritik. Sekarang penampilan Denada juga menuai pro dan kontra netizen dan para fansnya. Warganet berbondong-bondong mengomentari penampilan Denada yang dinilai semakin berani dan terbuka. Aduh, kalau bukan mengkritik kehidupan selebriti, bukan netizen namanya ya Sobat Ambyar. Lantas gimana ya tanggapan Denada dengan komentar-komentar netizen tersebut? Benarkah Denada sampai meradang dan menanggapi komentar itu? Selengkapnya di Pagi-Pagi Ambyar, geger. Denada, apakah Kak Denada merasa sekarang ini penampilan lebih terbuka atau enggak? Biasa aja, dari dulu juga begini-begini aja. Ya sebenarnya mungkin perjalanannya aja sih ya. Pasti style orang mungkin berubah. Pilihan preferensinya juga mungkin berubah. Makin kesini ya, Mengikuti macam-macam mungkin lagi trennya seperti itu. Misalnya ada tren fashion lagi pengen diikutin atau mungkin lagi ada preferensi pribadi aja sih sebenarnya. Mungkin ya. Tapi sebenarnya kan kalau ditarik balik lagi dari mulai mungkin aku SMP gitu ya. Aku SMP atau SMA lah waktu pertama-tama kali nge-rap itu sebenarnya aku udah pertama kali pakai yang namanya yang perut Crop top. crop top. Terus yang maaf ya kayak kalau dulu kan ada tuh trennya kalau di hip hop tuh kayak Celana kita perempuan dalamnya pakai kelihatan, kita perempuan pakai itu ya pakaian dalam laki-laki terus habis itu nanti karetnya tuh kelihatan Oh, boxer ala itu ya. kelihatan gitu. Iya. Itu tuh sebenarnya dari aku maksudnya SMP di Iya. awal-awal aku Iya, rap. Udah yang pakai perutnya kelihatan sebenarnya sih udah cuma mungkin orang nggak tahu dulu aku begitu. Seperti apa? Sebenarnya orang tahu Kak Dena, cuman orang tuh kadang-kadang senang aja mengomentari orang. Iya. Masa orang nggak tahu Kak Dena dulu, kita aja masih waktu segede begini banget nih. Dari zaman dulu juga aku udah lihat video klip yang sambut. Iya, sambutlah kan juga udah pakai crop ya. Sabun lah. Sambutlah, sambut. Trennya memang fashionable dari dulu. Dari pas yang album Tuduhlah. Bukan. Kak Denada, ini kita ada komentar dari netizen di luar sana ya. Iya. Anaknya sembuh, emaknya ih apaan? Masya Allah. Yang seumuran Denada makin tua makin berkarisma. Denada ya makin kesini makin aur-auran lah. Ya bagus aura-aurannya tambah Stres Denada, kasihan mamahnya di sana. Ya Allah, ini komentarnya jahat banget. Maaf nakalnya ketuaan yang seumuran dan pada tobat ini baru mau mulai. Maksudnya apa ya? Nggak nakal loh, ini tuh bagus. Ini maksudnya gimana Komentarnya, sih? Komentarnya kalau buat pedas kita sih pedes banget loh. Iya. Oh nggak pantas ya. Jahat. Kak Denada ngeliatnya gimana sih? Udah merasa paling sempurna dan paling soleh dan soleha. Iya. Iya apa ya? Kak, Kalau aku sih, marah aja Kak. hah? Marah teriak, menjerit. Enggak sih, maksudnya Ya udahlah. iya udahlah. namanya- Kita nggak akan pernah bisa membahagiakan semua orang. Iya. Betul. Tapi yang paling penting adalah kita harus bertanggung jawab sama kebahagiaan Tapi kita risih sendiri. gak sih Kak? Ada kan pasti kan kalau buka komen ada lagi orang komen gitu. Risih banget gue. Bukan lo. Denada. Tapi kayaknya Nah, ini- semuanya pada dihujat deh guys. Kenapa yang ini? Ini yang aku iseng, jadi aku lagi macet terus aku
ngeliat bales. ini gitu. Terus aku iseng, aku bales gitu. Oke, baca Bang. Jadi sedih lihat Denada begitu ya, Aisyah udah gede, udah. Nah padahal ini konteksnya ya Beb. Ini konteksnya tuh aku lagi nyanyi. Ya Beb, baca dulu bentar ya Beb. Oh iya Beb, sorry Beb. Terus Beb. Anak saya baik-baik aja. Lihat saya seperti ini Bu. Insya Allah dia tahu ibunya sedang berjuang mencari nafkah untuk dia juga. Kalau ibunya dapat pekerjaan, dapat rezeki, dia bahagia kok. Kalau ibu sedih lihat saya dan ingin membantu saya, ibu bisa kasih saya job atau enggak kasih duit ke saya. Atau ibu bisa mendoakan saya. Dua-duanya akan saya terima dengan hati penuh syukur dan terima kasih. Iya. Tapi habis itu komennya dihapus sama dia gitu. Jadi mungkin dia pun aku nggak tahu kenapa sih alasannya. Tapi habis itu setelah aku balas seperti itu nggak lama kemudian dihapus. Kak Dena, tapi Aisyah sendiri tentang penampilannya Kak Dena gimana? Komentar nggak? Karena Aisyah kan lihat aku juga dari mulai dia kecil ya. Jadi dia tahu memang dari kecil ya aku seperti itu, apalagi zaman-zamannya aku masih keluar dulu lagu-lagu yang rap gitu ya. Dia kan udah tahu, udah lihat gitu. Jadi Emangnya aku maunya nggak kayak ngerti. gimana sih Kak? Maunya orang-orang tuh kayak gimana? Nggak Itulah tadi aku maunya ya nggak bilang. begitu. Ya maunya kan menurut dia mereka kan aja kan. Maunya nyanyi Sariosa. Nggak mau nyanyi ini, mau nyanyi kosidaan gitu. Iya gitu. Tapi kalau Aisyah tuh ya kan tahu ibunya dari zaman dulu dan dandannya seperti apa. Tapi Aisyah tahu nggak kalau ibunya tuh dapat komentar, hujatan di media sosial gitu? Dia Aisyah sih alhamdulillah dia nggak punya sosmed ya. Memang aku belum izinkan Ya dia nggak usah lah dulu ya. Iya gitu, dan memang dia alhamdulillah juga, makanya aku bersyukur juga posisinya dia tuh tidak di Indonesia juga gitu. Jadi di sana nggak di Indonesia dan nggak pegang sosmed. nggak pegang sosmed dan dia tidak mempunyai, maksudnya tidak banyak bergaul juga dengan anak-anak yang Ya, orang-orang yang nggak ada usah. di Indonesia. Jadi dia nggak tahu mengetahui soal itu gitu. Cuma kadang-kadang aku suka ketawa gitu sama orang-orang yang ngomong setelah dia menghina aku gitu ya, setelah dia menghina aku, habis itu dia ujungnya dia bilang kasihan anaknya ngelihat ibunya kayak gini. Aku bilang kayaknya justru lebih kesian anak gue baca hinaan lo terhadap gue dibandingin ngelihat aku kayak gitu. Iya, secara logika sebenarnya seperti Apalagi bawa-bawa almarhum orang tua. wah itu udah paling jahat banget. Karena menurut aku tuh di bawah tuh buat kami itu udah the lowest point Hai Dewi komentar Persik, seseorang lu ya. bapak lu. Ya Allah, mudah-mudahan ini Jumat berkah, mudah-mudahan masuk surga ya. Iya. Hai Dewi Persik, bapak lu tuh masuk ini kenapa nih orang marah-marah? ya kalau mereka memang kalau ngomentarin Kak Dena karena mereka nggak bisa cipak-cipak. Iya sih. Kak Dena, kita juga mau kasih lihat ya. Ini Kak Dena dengan segala macam penampilannya ini dimirip-miripkan dengan kekasihnya Ronaldo. Iya dong. Tapi yang menarik, Lucu ya musiknya. tadi kan itu ada fotonya kekasihnya Ronaldo. Yang kalian tidak tahu kalau Kak Dena ini juga ditaksir oleh salah temannya Ronaldo sebenarnya. Siapa? Cuman mungkin beritanya belum ke blow up. Apa aja. Main bola masa harusnya mah udah pada tahu dong. Bola bekel. Hey, Pemain bola beneran, lu pikir itu? Siapa Ki? Ada sekarang tinggal di Dubai. Ya Allah emang nggak belum nanti juga Udah lama-lama nanti keluar bakal beritanya. terungkap nanti juga. Orangnya tinggi, dark chocolate. Ini beneran lagi deket sama orang Dubai? Hah? Masa dengerin dia? Gak jadi sama yang pengusaha kemarin. Tuh kan. Ayo kita balik lagi ngomongin yang kayak Nah, ini yang menarik yang ini yang tadi. yang itu tadi Gimana menarik. sih aku mengharap kakak jadi sama pengusaha kemarin itu. Amin, doain aja ya. Pokoknya aku dapat jodoh yang terbaik, yang sayang sama Aisyah. Yang banyak duit kayak yang kaya, udah itu aja. Udah pasti. Kak, ngelihat harus penampilannya kita doakan dimirip-miripin juga sama pacarnya Ronaldo tuh gimana tuh ngeliat itu? seneng lah, orang dianya cantik banget. Iya, kan Georgina tuh cantik banget. Iya. Makasih. Bukan lu. Nah, kalau itu Georgina, kalau lu Georgia. Cowok abang George ya. Ya, Bang Tapi kalau buat seorang Dinada itu role modelnya kalau misalnya lihat bergaya dan segala macam tuh siapa? Aku suka ngeliat dia, Georgina tuh aku suka. Terus aku suka ngeliat Victoria Beckham nggak? Victoria suka juga. Aku tuh paling seneng ngikutin gaya makeupnya Kardashian's family. Iyeth Bustami. Enggak. Tapi kalau Kardashian setuju karena kalau lagi berdiri begini
kayak Khloe Kardashian Iya, Kak Dena. Iya. Posturnya segala macam. Kalau setuju aku kalau itu. Setuju banget. Itu sih. Kak Denada, tapi semoga ya dengan penampilan terbarunya, yang paling penting tuh membuat diri sendiri happy. Happy, Karena betul. ibaratnya kayak lampu ntar didatengin sama laron Oh, ya, iya. karena cahaya terangnya. Lalu Iya bener ya kan. ngebener-benerin lampu, ngebener-benerin rambutnya percis banget kayak Khloe Kardashian gitu. Dikit-dikit Aura. ngebenerin. Gimana? Tuh tadi kan dikit-dikit ngebenerin rambut tuh, benerin lagi. Cipak-cipak. Kita juga berharap semoga rezekinya juga lancar. Amin, Karena ya sekarang Rabbal katanya Dinada ini lagi jual rumah. Nih buat sahabat Abdel yang lagi cari rumah, silakan kita bantu juga nih. Iya. Ini rumah yang lagi dijual di daerah Bintaro. Betul. Assalamualaikum, di hari yang penuh berkah ini izinkan aku untuk berbagi informasi berikut ini ya teman-teman onlineku. Dijual cepat nih rumah di daerah Bintaro. Banyak juga Ini rumah siapa, Kak? ya Ini, kan? ini emang ini bukan rumah kamu kan? Rumah aku. Rumah kamu. Ya rumah dia dong, kalau bukan rumah dia kapan dijual? Kayak waktu dulu Maksudnya kan dia bisa bantu orang. anak kakak sakit kan Itu kakak yang pernah di jual. Pejaten. Ya itu udah laku. Alhamdulillah udah. Ih, rumahnya banyak. Banyak loh, terus ini sekarang jual lagi yang ini. Ini jual. Ini tuh waktu itu memang dibelinya adalah sisa dari hasil penjualan. Kan waktu aku jual rumah yang waktu itu, Ya. itu kan buat bayar semua hutang-hutang aku. Ya. Karena pada saat pengobatan Aisyah tuh aku utang Yang di Pejaten. karena rumah Pejaten. Terus pengeluaranku juga banyak dan pada saat itu dalam keadaan pandemi aku nggak ada pemasukan karena aku posisi tinggal di Singapura dan tidak bisa bekerja. Yes. Karena posisinya lagi nemenin Aisyah. Nah lu. Itu aku jual. Pada saat itu dijual, aku bayarlah semua hutang-hutang aku, terus aku buat kehidupan kami di sana, buat biaya pengobatan, buat bla 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 dan segala macam. Lalu ada sisanya sedikit, aku pakai akhirnya buat beli dia. Ditempatin Kak Dena atau memang buat taruh duit aja? Enggak ditempatin. Ini dulu almarhumah yang Nyuruh. Nah itu kan masih ada sedikit, pakailah buat beli ini gitu. Tadinya Udah. mau dikasih ke Ya, siapa? ada mama kan emang mama sukanya begitu. Oh, iya naruh duit. Pesan, Iya, iya. Itu udah berapa lama nggak ditempatin rumah? Memang nggak pernah ditempatin dari beli. Dari beli. Memang Kurang nggak lebih pernah berapa ditempatin. tahun sudah? Nggak, belum lama juga kok, nggak terlalu lama juga. Soalnya banyak netizen Yang menghujat, iya, Kak. mengomentari, aduh kondisi Apalagi? rumahnya kok begitu ya. Memang karena belum ditempatin ya. Iya, itu makanya dulu kita belinya juga dengan harga yang lumayan menarik. Karena Oh. posisi rumahnya memang pada saat kita beli sudah seperti ini. Toh ini aset nggak aktif juga, berarti Aset kan ya nggak memang aktif. nggak diapa-apain, nggak Betul, ditempatin. betul, betul. Itu loh. Makanya mau dijual, belum laku sampai sekarang ya. Berapa besar tanahnya? Nggak tahu ya. Dulu tuh mama almarhumah semua yang ngurusin, yang milih mama, yang Nanti ngurusin kakak nggak tahu mama. luas tanahnya berapa, Nggak luas bangunan tahu, nggak tahu. enggak. Cuma sekali sempat diajakin, cuma lihat ini aja. Aku Lah ini kan bilang mau sama dijual mama. Kak, masa kakak Iya, nggak tahu? ada sekarang ada yang bantu kayak agen gitu ya. yeah. Ada yang bantu teman-teman agen. Tapi dulu tuh aku sama mama tuh selalu, Ma, pokoknya kalau misalnya kayak, Mbak, ini kan kamu ada misalnya ada rezeki sedikit, kamu beli ini ya, nah, invest di sini ya. Aku tuh selalu, ya udah mama atur aja. Jadi aku nggak pernah tahu tuh, Ki. Tuh tukang kendang lagi cari rumah buat kos-kosan katanya. Boleh? Ih, tukang kendang mah udah kaya raya loh, dia punya Pinggir restoran. jalan lagi ya Kak ya? Pinggir jalan Itu di pinggir jalan, ini guys. Satu jalan sama rumahnya Pak Haji Andre. Pak Haji Andri Taulani. Iya. Oh, kamarnya ada berapa Kak kamarnya? Kamarnya ada berapa? Aduh, itu kalau sekarang aku nggak tahu kamarnya berapa, tapi cukup Pak Haji ini. kalau minat ping mie ya Pak Haji. Enggak kok ping mie, Udah aku ping dia tawarin. dong, ngapain ping lo? Udah Ping aku Denada. Oh ping Dena, Kak Dena ya Pak Haji. Kak Dena, emang sekarang aset rumah ada berapa sih kok? Kalau kita baru tahu rumah sekarang ada rumah mau dijual di Bintaro, kemarin di Pejaten. Banyak Ada berapa dia ya rumahnya. Jadi ternyata yang Tolong nggak Kak, ketahuan lapor, sama Kak. Ini umum bagian tuh perpajakan. banyak. Bukan. Jadi rumah yang aku dulu jual itu rumah yang memang aku dapat dari papa. Satu Pejaten. Iya. Ya, pertama kali sebelum rumah itu aku jual apartemen. Itu aset aku pertama kali. Dua aset, satu Ya, apartemen. tapi udah dijual itu yang Ya. pertama. Lalu Pejaten. Lalu setelah aku beli sedikit rumah yang di Pondok Aren. Tiga Pondok Aren. Agak jauh. Ya, Lalu sekarang setelah yang ditempati Kak? yang di Pondok Aren. Oke. Gitu, Terus di ada lagi Tangsel, masih? Ada Tangsel. lagi? Udah Ya cuma ini. Main ini. Bintaro. Ya. Taruh. Bener Kak, ada yang ditutupi nggak Kak? Enggak. Kenapa? Ya kan? Aku pengen tahu. Ya kan kita Kalau ada kalau yang punya mau aset, ngasih, kita kalau punya senang aset hati harus loh. laporkan ke pajak. Tapi niatnya ini dijual buat apa sebetulnya? Karena memang aku melihat nggak ada dipakai juga enggak.
Aku juga tidak. Janda dalam kaya keadaan. juga, buat apa Buat apa juga? Aku Terus warisan kakak, tanah. Lu ngapain warisan orang lain lu urusin? nggak ada, dong. udah habis semua kemarin waktu pas lagi di Singapura. Jadi, Demi anak. Demi anak. Ya. Apalagi anaknya juga Berarti membanggakan. punya tempat tinggal juga di Singapura ya kak ya? gimana dek? Punya tempat tinggal di Oh Singapura? nyewa kalau di Singapura. Oke. Nyewa karena Dilakukan nggak buat mungkin Aisyah apapun itu. Apalagi Aisyah juga membuktikan prestasinya luar biasa. Kita mau lihat ya. Iya, Masya Allah. Ini dari Princess Aisyah. I got 4450 on my math practice paper by the way. Wait, I'm showering. Already. Showering. I'll call you after. Okay, but you're happy though, are you? Sekarang Karen agak menurun ya Inggrisnya ya. Lebih ke penglihatannya sih, King. Memang penglihatan. Yes, I improve. Last week I thought we got it. Then yes, I'm 1 million times more happy. Yay, thank you for working hard, sayang. I Coba thought you baca yang were berikutnya maths, itu. ya? Salah nggak gitu. Gimana? I thought you were maths ya. Apa? Ngomong apa tadi? Sia. Sia itu bahasa Sia tuh Singapura. kamu kan orang Sia tuh Iya, Singapura. Sia tuh, Sia tuh kan, Kalau Sia kita tuh mah kayak- bukannya Sia tuh kamu. Sia tuh kayak, Sia tuh aduh kamu. gue pikir tuh lu marah tahu gitu. I thought you maths ya gitu. Bahasa gaul. English. Slang. English, Ya, Singapore Singaporean English. Oh, slangnya Ya, gitu ya. ya. Tak bisa. Bukan. Satu lagi ada thank you for making me proud. I'm grateful I'm your ibu. I'm so grateful I'm our kid. I love you so much. I'm so grateful I'm Love. love me. Thank you, love me. Gitu love. Jadi nilai-nilainya ya. Ya itu. Matematika. Ya Aisyah ya pintar ya anak itu ya. Masya Allah hiburan aku gitu. Ajak dong Aisyah ke sini dong Kak Den. Ya, Sekali-kali Kak Den. Kapan-kapan kalau pas ke Jakarta Biar ya. nonton Boleh ya. atau kita yang live ke Singapura boleh Nggak, juga. live. Tapi sekarang nggak umur berapa sih Aisyah? Desember ini 13 tahun. Oh Desember ini, Desember tanggal berapa kak? Tanggal 11. Kelas Aisyah berapa tanggal udah? 11, aku 16. Kelas Iya, aku benar. 19. Jadi kan bareng Kelas berapa Kita nih? Sagittarius. Kita Sagittarius. SD. Apa Sagittarius? Aku Aku Dena, 16, Dewi, kakak sama anak. 11. Tapi cewek-cewek Sagittarius tuh nggak ngangenin semua kan? Iya, makasih. cewek Sagittarius itu menantang. Ya. Lu tuh laki Karen. Tuhan menciptakan lo laki, syukuri Karen, jangan pengen jadi perempuan kan? Enggak dia laki-laki. Jadi perempuan. Nih kayak gini-gini nih netizen nih. Ya nggak apa-apa kan kita tetap bersahabat, Nek. Nek. Aisyah pokoknya semakin menjadi kebanggaan mamanya Oh, ya ya. Ini Allah. juga ada Amin, posisi amin, dan ada amin. untuk Aisyah. Anak ibu tersayang, jadilah manusia yang selalu menjunjung nilai-nilai kebaikan kepada sesama dalam setiap tinggi ya, langkahmu. Kak. Alhamdulillah. Dan memiliki 3 hal ini dengan seimbang antara satu sama yang lain. Cerdas, kuat, teguh hati, dan bijaksana. Karena kecerdasan dan kebijaksanaan tanpa kekuatan, keteguhan hati akan sia-sia. Kecerdasan dan kekuatan power tanpa kebijaksanaan akan berbahaya. Sementara kekuatan power itu dan kebijaksanaan tanpa kecerdasan akan mudah terpatahkan. Imbangi kecerdasanmu dengan kekuatan dan kebijaksanaan. Sehingga kecerdasanmu akan membawa manfaat kebaikan sebanyak-banyaknya. Bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk sebanyak-banyaknya makhluk. Amin ya rabbal alamin. Love you forever ibu. Mudahkan membuatnya. Pikir masak. Tinggi ya, udah kayak ibunya loh. Iya, Kak. tinggi. Padahal kakak Nah, pakai. kayak adik kakak ya. Iya kayak adik kakak. Fotonya kayak adik kakak. loh. Namanya Aisyah. Aisyah deh. Kalau aku punya anak perempuan namanya Aurora. Panggilannya? Allah. Lucu, bagus. Allah, bagus. Belum ada loh ibu yang manggil nama anaknya Allah loh. Akhirnya di Taman Safari. Aurora. Kenapa dari dulu sampai sekarang? Ini penasaran aja. Au. Wajahnya Aisyah sampai sekarang masih ditutupi. Apakah permintaannya Aisyah atau memang Dena ada yang pengen sampai Ya, sekarang masih kenapa? menutupi wajah Aisyah? Aku sih, Biar tapi apa, Kak? persetujuan papanya juga. Aku rasa nggak ada benefitnya untuk dia. Pertama untuk keamanannya dia itu udah pasti. Iya juga Pasti. sih. Ya, karena kan kita kan LDR nih. Iya. Dia banyak di sana sendiri. Ya, betul. Dan dia banyak di sana sendiri loh, nggak sama aku. Ini Masa aku sih udah nggak sebulan ada lebih. Oh, ART? maksud aku ada yang jaga. Cuma hanya berdua gitu. Dan Tapi mandiri ya kak anaknya. alhamdulillah makanya aku tuh kalau ngelihat dia laporan dari sekolahnya bahwa dia berprestasi, bahwa dia itu di sekolahnya itu guru-gurunya seneng happy sama dia, Iya, bahwa iya. dia pun happy di sekolahnya itu kayak hiburan dan benar-benar kayak
penawar Hadiah ya. semua penat, penawar semua amukan netizen. Istilahnya netizen boleh deh mau ngomong apa aja karena semua itu akan sirna begitu aku lihat Aisyah Kak Dena, baik aja. happy. ingat nggak Kak Dena tuh berapa kali duduk di sini dan kursi ini tuh jadi saksinya Kak Dena. Iya. Berbicara mengenai perjuangan, berbicara Iya. mengenai kehilangan. And look at you right now, memberikan senyuman untuk Sobat Ambyar tentang arti kehidupan. kasih. Kita akan balik saat lagi di Iya. Bagi Ambyar. Thank you. Jangan senyum, jangan membuatku tak Pagi-pagi Ambyar geger. Tidak ada yang lebih membahagiakan kami selain kami memberikan berita-berita yang panas untuk Anda. Sampai ada bunga yang baru. Cakep, lanjut. Di luar Rumah. adanya rumah. Bagus, aku setuju kamu jadi penyanyi. Kenapa? Emang penyanyi? Oh ya. Suaranya bagus, penyanyi terbaik. Lah kalau ini bukan penyanyi bintang tamu kita ini. Aktor tapi kemarin lagi sakit, aktor presenter Iya, kemarin sakit guys. Ya, aku Kayak tadi kamu yang ada- sakit ya. Iya, tapi kita pengen tahu apa alasan kemarin dia drop dan dilarikan ke rumah makan ya. Rumah sakit. Bagi Ambyar ini dia Dwi Andika. Dwi Andika. Ini Ria. Orang lagi sakit ya Mas Rian. Ya, Aku mau tanya kaki kamu tuh kenapa? karena ini habis operasi, terus ini baru dicopot selang juga di paha. Gitu. Astagfirullah. Allah. Oh, waktu gue jenguk lu gak ada selang? Kan belum operasi, belum tindakan. Belum tindakan. Tapi makasih udah jengukin aku ya. Sama-sama, kita kan bestie. Atlet apa sih atlet? Atitnya atlet apa nanti kita cari tahu, kami semua di sini mengucapkan. Terima kasih. Pokoknya teman-teman kita, sahabat-sahabat kita semua dikasih sehat sama Allah. Sehat, Ya. ya. Amin, 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 amin. Lagi sakit juga, ini lagi musim sakit soalnya ya. Betul. Sembuh semuanya, Ujus sembuh ya Ujus. Huh, cager. Kita mau lihat ya. Sembuh ya, sembuh ya. Mudah-mudahan Sembuh. Ujus dapat mukjizat. Sakit dari kecil sehat. Amin amin. Dwi Andika yang dilarikan ke rumah diperjelas. sakit ini dia. Cager Jus. Huh. Enggak tahu pada saat Geger, geger, geger. Kabar mengejutkan datang dari aktor sekaligus presenter hits Dwi Andika. Terkenal dengan sosok yang selalu happy dan ceria. Baru-baru ini Dwi Andika dikabarkan kondisi kesehatannya sempat drop hingga harus dirawat di rumah sakit. Dan yang menjadi perhatian publik saat Cika Jessica menemani dan merawat Dwi Andika yang terbaring di rumah sakit. Kabarnya Dwi Andika mengidap kelenjar getah bening pada bagian pangkal paha hingga harus jalani operasi. Gimana ya kondisinya sekarang? Hanya di pagi-pagi Ambyar, geger. Dwi Andika, ya. Coba kenapa ceritain sama kita. Lama lo di rumah sakitnya kemarin berapa lama sih? Di rumah sakitnya sih total harusnya 14 hari. Tapi aku di hari ke-8 aku minta pulang karena ya emang siapa sih yang betah di rumah sakit ya. Iyalah. Gitu. Terus tapi ternyata dibolehin rawat jalan tapi dengan catatan adalah karena kan habis tindakan, habis opname jadi masih pakai selang di kaki gitu. Nah, Jadi pulang masih pakai selang masih ya? pakai selang karena harus dikeluarin terus kan darah Ada suster kotornya. tiap hari datang ke rumah. Ada rawat jalan juga gitu dan aku tiap hari ke IGD juga gitu. Iya. Nah, tapi kalau sakitnya sendiri ini tanggal berapa? 24 ya? Ini tanggal 34. Hei, nggak ada ya. Jangan gitu dong. Serius dong, kan dia lagi kasihan. Libur biar nggak berasa. Hari pertama sakit aku inget banget tanggal 22, jadi udah sebulan. Udah sebulan lebih sakit. Ya sejak ulang tahun insert ya. Iya, ulang tahun insert dia udah muyung gitu. Tapi Apa pengen tahu ya, kita tuh kan pada pengen tahu ya, termasuk Sobat Ambyar tuh mau tahu apa gara-gara apa jadi Gejala Awalnya awalnya. Gejala awalnya tuh
tipes. Jadi udah ada beberapa dokter, dan dokter yang pertama adalah menyatakan tipes karena udah cek darah dan segala macam. Oke, jadi kita fokusnya tuh adalah di meriangnya karena sekitar jam 5 sore itu sampai malam tuh meriang banget, menggigil sampai 40, 39, 40 gitu. Setiap hari selama 2 minggu tuh kayak gitu terus, kepalanya pusing banget, udah kayak silet di dalam otak gitu ya. Saking pusingnya gitu. Jadi kayak tipes. Jadi fokusnya tuh ke situ, tapi emang Setelah cek darah ketahuan tipes. saya setelah cek darah ketahuan tipes, tapi emang ngerasa kayak nggak enak di sebelah sini karena aku pikir tadinya apa karena overtrain gitu kan, karena Latihan sebelumnya nge-gym. tuh lagi latihan nge-gym lower karena lagi pengen naik gunung kan gitu, terus jadi lari terus biar nggak mau kalah sama Rian Ibrab. Nah terus ya udah, tapi kok tipesnya udah selesai, kok ini tambah bengkak jadi kayak ada telur gitu loh di sini. Mohon maaf, bengkaknya itu kaki sini. Nah di sebelah paha di sini nih, di pangkal paha ya di sini. Iya. Jadi ya udah akhirnya langsung ke rumah sakit dicek. Kayaknya otot gitu ya. Terus akhirnya di MRI juga, di USG juga, dan ternyata ini ada infeksi jaringan lunak, tapi posisinya dekat ke getah bening, dan juga kan ini saraf semua otot semua. Iya ada di situ. Iya. Sakit pasti. Sakit, terus akhirnya Jadi nggak bisa jalan dong pada saat lagi bengkak nggak itu. bisa. Dari sebulan yang pertama sakit juga kayak udah mulai agak sedikit pincang gitu. Akhirnya dioperasi lah. Akhirnya Padahal dioperasi. kamu tuh sempat joget-joget apa waktu ulang tahun. Dioperasi itu isinya apa? Dioperasi. Nah di operasi itu kan dikeluarin juga kayak ada abses lah ya, tapi di kedalaman segini kalau kata dokternya. Oh, dalam juga dong. Dalam banget. Akhirnya dikeluarin, ditaruh selang karena harus dikeluarin terus. Ya udah, Dokter jadinya ngasih tahu nggak ini tuh apa dan apa nggak boleh apa setelahnya nanti? kalau penyebabnya tuh kayaknya karena mungkin kalau tipes itu kan pasti imun kita turun ya. Oh, jadi Bakteri kemana-mana. bakteri masuk gitu, dan bakteri itu pengen menemukan di mana titik terminal pemberhentian, dan nggak tahu kenapa stopnya di sini gitu. Jadinya akhirnya membuat kubu, menyebarlah, infeksi lah. Tadinya tuh hampir bengkak segini nih gitu. Karena udah memerah semua sampai paha gitu. Tapi ya udah, soalnya pengerjaan opname pun yang harusnya mungkin bisa dilakukan 30 menit akhirnya 2 jam karena posisinya tuh memang agak serem karena kan dekat ke getah bening. Kamu bius total atau bius lokal? Total. Iyalah nggak bakal kuat jejeritan Wah, pasti. itu pas biusnya selesai aku sadar tuh sakitnya. Aku sakit banget, sakit banget. Tapi pipis gak ada masalah toh? Gak ada masalah. Tapi alhamdulillah. Belakang juga nggak masalah. Mohon maaf mas, nggak ada hubungannya dengan kelamin masnya sakit nggak ya? Gak ada. Ini agak di sebelah kanan, di paha, kaki di paha. Dika, terus pantangannya sekarang apa dari dokter? Nggak boleh apa? Iya. Nggak boleh kayang, nggak boleh. Ya jangan kayang lah, dong mau buat apa kayang-kayang. Nggak boleh, Selin, nggak boleh. Tapi kamu langsung kerja dibolehin tuh sama dokter. Nah, Kamu kerja. Pasti nggak dibolehin deh sebenarnya. Ya besokannya keluar rumah sakit udah kerja, udah syuting lagi dia. Tapi jujur karena kan aku lagi pengen menaikkan imun juga karena siapa tahu aja bisa menghibur bisa menghibur diri juga. Enggak, jangan ini. Jujur aja emang lagi perlu gitu, maksudnya nggak ada masalah. Perlu juga ya. Itu iya. Iya juga lah. Iya juga. Karena bayarnya biaya rumah sakit nggak murah, say. Kalau jawabannya naikin imun kan harus pakai duit, jadi emang kita harus butuh. Kalau mau jawab naikin saldo bilang aja. Mohon maaf, sebulan nganggur nggak ngapa-ngapain kan kita juga butuh tabungan yang masuk aja lah, juga. Tapi Dika tadi kamu bilang lagi latihan apa, Jim? Lagi latihan yang ini bukan, kaki. kalau salah yang kaki didorong-dorong ke atas gitu itu. Pilates. Pilates nggak, aku nggak latihan. Bukan yang di tempat gym suka ada apa Oh namanya? iya, buat kaki, leg Ya, yang press. didorong-dorong itu. Oh iya itu latihan itu, pokoknya Gara-gara semuanya itu. Tapi aku tuh lebih kebanyakan main squat sama lari gitu. Spot gitu loh. Oh itu yang bikin mungkin Awalnya aku pikir itu karena mungkin kan lukanya di otot kali ya gitu kan, biasa kalau kita habis gym kan kayak gitu ya. Ya, DOMS apa sih delay onset muscle. Imunnya lagi turun, bakteri masuk, Iya, akses makan lah. kurang. jangan terlalu capek, memang kita harus mengejar dunia tapi jangan juga lupakan kesehatan. Makanya Bagus, itu sebuah pesan dari orang yang pernah dirawat 3 minggu di rumah sakit. makanya peganglah harta itu dalam genggaman, jangan di hati. Iya. Luar biasa. Gini kita mau kasih lihat ya, yang di hati kemarin datang menjenguk pantesan langsung cepat sembuhnya. Oh. Jessica datang ke rumah sakit. Yang nafsu nih. Jessica emang lu bener-bener ya. Ini emang bikin konten mulu lu, di mana aja orang lagi sakit juga dibikin Itu konten. tempat Bikin tidurnya. konten justru si Cika. Udah gitu Andikanya tuh yang biasa. Tapi bagus loh, kita itu butuh teman yang kayak gitu. Betul, Jadi cari betul, hibur kita. Coba tanya terhibur nggak? Enggak. Ganggu. Kembali lagi ke masalah biaya rumah sakit yang enggak. Ditambah lagi aku takutnya sin gitu jebros gitu. Jika datang tiap hari nggak kemarin? Aduh, Cika. Jika datang tiap hari nggak?
Enggak tiap hari juga. Malah dia hampir mau di closing datangnya. Oh Ya, gitu. Pas ya. Hari-hari terakhir, Hari-hari sibuk terakhir. Cika. Tapi karena ya. Justru karena dia datang di hari-hari terakhir makanya kamu langsung sembuh. Teman-teman artis yang datang siapa aja selain Rian, selain Cika? Karena kan aku Banyak kan emang ya, tidak kita nggak tahu ya. Iya, aku emang nggak post selama aku sakit kan aku nggak mau posting di sosial media juga gitu. Iya, ya. Maksudnya takut riuh aja gitu. Ya udah lagi teleponin kita lah mas. Kita bisa menghibur kok. Orang dia nggak mau posting takut riwah, kalian lagi Tadi aku nyanyi, Kinasar nyanyi. Kamu nggak ngirimin ini, maksudnya PDF gitu, maksudnya kayak misalkan, guys jenguk aku dong. Enggak. Cika bener gak katanya Cika tuh kemarin pas kamu sakit dia posesif banget gitu. Posesifnya seposesif apa sih Cika Jessica? Iya posesifnya kalau pas lagi sakit ya mungkin dia lumayan rada bawel juga ya untuk kayak ngingetin soal masalah makanan. Apalagi kan aku kan awalnya tipes kan emang kita nggak ada nafsu makan ya. Jadi mau dipaksain dijejelin makanan apapun juga nggak bisa gitu. Betul. Jadi ya udah sampai Lidahnya disuapin. nggak berasa apa-apa. Lidahnya nggak berasa apa-apa. Tadi ada juga tuh adegan yang disuapin gitu. Terus Disuapin ya Cika disuapin aja gitu. Jadi asal Disuapin masuk Cika aja. itu. Karena pahit banget gitu. Cika berarti kan lebih seringnya di rumah sakit sendirian. Enggak, tapi ada beberapa teman-teman yang datang dan itulah hal yang paling gini. Kadang-kadang kita bisa melihat ya sahabat-sahabat kita, teman-teman kita tulus itu adalah ya amit-amit pas ketika kita lagi Sakit, susah. Betul. Dan mereka tanpa melihat sosial media, mereka cuma dapat informasi dari omongan aja, terus tiba-tiba datang menjenguk, memberikan surprise, itu tuh ternyata adalah obat terbaik sih. Betul. Tapi kita nggak pernah dengar omongan ya, jadi kita nggak tahu bener-bener. Kita tuh nggak tahu Karena kalau dia nggak ngasih tahu siapa-siapa juga. makanya kalau buat teman-teman kalau sakit apa gitu kirim PDF deh, maksudnya biar mereka kan itu senang kalau kita datengin orang-orang. Kalau orang sakit tuh sukanya dibawain apa? Datang aja sih Kalau sebenarnya. aku sih nggak usah, kalau enggak. datang aja udah senang banget. Oh kalau aku Kak Karin mau dibawain apa? duit. Kalau gue nggak Paling bener duit. Nggak usah bawa makanan, nggak usah apa, nggak Tapi datang. bener. Nggak usah datang, transfer cukup. Bener juga. Jadi kalau bikin bunganya tuh bunga duit mendingan. Iya. Bunga duit, benar. Ada yang bilang katanya gara-gara Cika Jessica energinya dengan joget-jogetan dia akhirnya kamu tuh happy terus bisa pulang. Iya, Apakah diperbolehkan betul karena pulang. energinya Cika Jessica? Tapi memang dia datang di saat waktu yang tepat banget gitu ya. Di saat aku memang pengen minta pulang juga gitu, dan jika datang Jadi gue datang di saat yang nggak tepat. itu masih awal-awal ya kayaknya. Justru pas kamu datang pas aku lagi MRI itu tuh. Iya, dia masih pakai kursi roda, dia pakai kursi roda guys. Nggak bisa Iya. jalan. Kenapa di MRI? Emang apa? Di MRI kan Kan mau harus dilihat dicek. apa dalamnya. Oh iya. Karena tadinya tuh udah mikir udah aneh-aneh banget, amit-amit, takut ada tumor, takut Iya, ada iya, kanker, iya. takut Iya, ada iya. apa gitu. Jadi kayak udah kemana-mana mikirnya, karena kan ada benjolan gitu. Ini juga mengingatkan aku sama almarhum papa waktu pas kanker juga sama benjolannya kayak Oh, gitu. gitu. Ingat papa nggak? Wah keinget banget. Wah waktu lagi Papa melo sakit itu. kanker. Papa sakit kanker. Aduh ngomongin kanker, aku ingat sama Ibu Ani, ibu asuh aku yang sekarang lagi sakit dirawat. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan. Amin. Allah diangkat penyakitnya ya Ibu, sayangnya semangat ya Amin. Ibu. I love Amin you. amin ya Rabbi. Amin. Yang lagi sakit. Ibu ya, Ani angkatnya gitu. Kuncoro. Amin. Amin ya. Terus dengan juga segala macam, Cika dia berarti datang di saat yang tepat buat seorang Dika. Iya, terus ya dia datang pas energinya juga udah karena udah selesai operasi juga, jadinya makanya mau heboh-hebohan, mau sampai jungkir balik, mau sampai naik kayak cicak di atas dinding juga ya nggak masalah gitu, karena ya udah yang penting aku udah menjalankan operasi itu. Cuman kadang-kadang nih anaknya emang susah, nggak bisa diem, gerak mulu, jadi kena mulu nih abis operasi lagi bengkak-bengkaknya nyenggol-nyenggol gitu, tapi nggak apa-apa. Dia datang berapa kali? Satu. Satu kali tapi bikin kontennya banyak gitu Satu ya. kali bikin kontennya 10 kali. Iya Pak. Dika kalau lagi ke belakang itu duduk boleh kan, bisa kan kalau yang lagi sakit yang ini nggak boleh ngeden atau apa gitu, boleh sama dokter nggak boleh? Boleh. Nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Nggak, ya karena tipesnya udah selesai, ya paling harus jaga tetap makanan aja. Ini yang menjadi pertanyaan saya tuh, Infeksi kan dia. kita bening kan biasanya kebanyakan di sini ya. Ya kenapa bisa di... Ada juga Kak. Ada juga daerah situ. Ini kita mau kasih lihat ya, namanya Cika Jessica bikin konten bareng sama Dwi Andika, Tepuk Sakinah. Ya, Oh wah. komitmen. Wow. Jadi sudah ada perjanjian
perjanjian menuju pernikahan mungkin ya. Karena udah berani perjanjian bersakinah. Dan itu sebelum sakinah ya. Tapi boleh kan tebusannya sebelum nikah gitu? Boleh. Tapi ada niatan nggak sih untuk mensahkan gitu kalian berdua? Ya kita lagi pengen fokus S2 dulu, jadi kelarin dulu S2. Lama banget nungguin S2. Emang kenapa kan bisa orang nikah dulu terus S2 bareng? Iya. Kan bisa kan kalau udah tinggal bareng, apa semuanya udah enak. Enggak, yang penting kan arti kebersamaan tuh adalah ya bisa ada orang mempercayai pernikahan, tapi buat kita tuh adalah yang penting kita sudah nyaman dengan ada posisi seperti ini, jadi ya udahlah kita nggak. Sudah nyaman dengan posisi seperti ini, artinya apakah mungkin untuk lebih serius atau ya udah seperti ini aja? Ya we never know, never say never gitu ya. Cuman ya dia adalah soulmate aku, maksudnya kemana-mana pun, mau dia kemana, mau aku kemana, maksudnya dengan kesibukan kita masing-masing, toh kita juga akan menjadi suatu ketergantungan juga, kita akan saling membutuhkan. Jika sampai tahu nggak, banyak yang setuju sama kalian berdua, sampai banyak yang mau open donasi buat kalian nikah. Nih kita mau kasih lihat ya komentarnya. Wow. Yuk kita donasi biar mereka ke KUA. Kemas. Jangan tepuk-tepuk doang, ijabnya juga. Halo. Tim yang udah jadi janda 2 kali, anak 4, masih nunggu kalian sah. Lucu banget sih. Apa perlu netizen demo biar kalian pergi ke KUA? Gemes. Tuh, semua banyak ngedukung. Ada mau demo supaya kalian ke KUA. Oh. Mana tanggapannya, Mas? Pasti langsung live insert berjam-jam. Aduh, itu langsung 8 jam itu live insert. Iya, seneng lah kalau misalnya ada yang ngedoain sesuatu yang positif, karena ya apa ya? Ada yang nggak mungkin anggap, ya sesuatu Ya, anggap aja itu doa aja lah gitu. Doa yang baik. Walaupun kemarin udah pada diserang, ini gara-gara si Dika nggak berani nih untuk nyatain lebih serius lagi sama Cika gitu. Ya, cuman gitu ya. Toh ini juga sebenarnya bukan pilihan kita berdua ya, karena memang kita pengen menjalankan hubungan yang seperti ini aja. Tapi Dika ditanyain nggak sama orang tua kedekatan kalian? Nah, untungnya aku dibesarkan dari keluarga liberal ya, jadi kayak aku tidak orang tua atau keluarga tidak pernah nge-push aku atas pilihan aku. Bijaknya orang tua ya. Ya, jadi aku rasa juga dari keluarga Cika juga sama seperti itu. Yang penting tuh ya udah, mereka mah kayaknya seneng-seneng aja ngeliat kita yang kayak gini-gini, nggak pernah menuntut apa-apa. Soalnya kalau kamu nanti bikin acara pesta kecil-kecilan, terus ngundang kita, Kak Dina juga akan hadir nyanyi Cipak-cipak. Akan hadir menghibur kamu. Gimana kalau ternyata diam-diam ternyata aku sama Cika udah nikah? Bisa jadi. Coba. Ya nggak apa-apa. Sekarang kan banyak hubungan yang di private kan, nggak mau orang lain tahu. Tapi nggak apa-apa kalau kita diinfo udah nikah, misalkan terus kita emang nggak bikin resepsi, kita cuma mau udah nggak ada masalah. Nggak ada masalah buat kita. Yang baik, justru Iya, yang penting kan halal di mata Allah. halal, iya benar. Setiap orang punya prioritasnya masing-masing. Mungkin termasuk Cika sama Dika prioritasnya sekarang ini pendidikan. Kan kemarin juga baru mendapatkan gelar sarjananya. Kita mau kasih lihat momen Dwi Andika dengan gelar sarjana. Ya, ini dia. Thank you. Sarjana ekonomi. Itu waktu begitu belum banget. Itu belum ngerasa apa-apa. Itu mah belum. Nah, itu mungkin kenapa tipes juga karena pas kemarin kan ya ada acara event gede itu, terus juga skripsi juga, maksudnya terlalu hektik banget lah gitu, terlalu berat. Stresnya lagi tinggi. Apa rasanya sih bisa lulus barengan sama Cika Jessica, sama Kiki Farel juga, barengan sama sahabat yang deket dari zaman dulu sampai sekarang, terus pencapaiannya juga barengan? Ya, ternyata bener ya apa yang dikatakan orang-orang gitu, kita tuh harus memilih circle kita seperti apa gitu, bisa membangun motivasi kita juga. Dan pertama kali aku mengajak Kiki Farel, Cika Jessica, dan juga ada beberapa teman-teman artis lainnya yang aku ajak yang emang mereka juga udah sempat masuk kelas juga, tapi berhenti tengah jalan ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas aku yakin, I knew it, aku bawa mereka itu adalah ternyata saling memberikan apa ya, kayak booster kita di saat apalagi yang namanya kuliah itu kan tentang konsisten gitu ya. Aku udah 3 kali gagal kuliah dan ini adalah kampus yang ketiga, Jadi ya aku dibantu oleh Cika, dibantu oleh Kiki untuk ayo selesaiin. Untuk menjalankan kuliah 4 tahun itu gak gampang, naik turunnya tuh luar biasa. Apalagi kesibukan sekarang syuting segala macam, ngebagi waktunya juga kan gak gampang, apalagi kampusnya di Bandung ya. Betul, apalagi ada hybrid juga, ada offline apa online, tapi tetap penyemangat itu penting banget dan kita harus ada di circle yang memang memberikan semangat buat yang membantu kita menjadi lebih hebat ya. Nanti sekarang udah sarjana dong. Sarjana. Iya dong. Sarjana apa? Sarjana ekonomi. Sarjana. Dika kemarin sempat ke makam almarhum. Ya.
karena ini adalah sekarang kalau ditanya kamu kuliah buat apa ya? Ya saya juga bingung buat apa, tapi yang jelas saya pengen mendapatkan pendidikannya, udah pasti, mendapatkan knowledge udah pasti, tapi ini adalah kado yang aku persembahkan untuk almarhum papa karena papa ingin melihat aku wisuda atau sarjana. Dulu waktu papa masih ada, almarhum masih ada, apa pesan yang disampaikan almarhum terkait tentang pendidikan kamu? Papa selalu bilang yang namanya kuliah itu, yang namanya sekolah itu, atau gini, seorang laki-laki kita harus mementingkan yang namanya pendidikan karena pendidikan itu adalah fondasi buat kehidupan. Bagaimana caranya kita bisa mengajarkan kepada, ya kalau punya anak ya gitu, punya anak kita gimana pentingnya pendidikan kalau misalnya kita tidak punya experience seperti itu gitu. Jadi laki-laki harus bertanggung jawab, laki-laki harus bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik, laki-laki harus bisa pintar, harus bisa maju gitu. Jadi itu yang memotivasi aku untuk bisa. Ketika ziarah ke makam almarhum, apa dialog Dika dalam diri setelah lulus? Dialog bersama dengan, bukan bersama ya, dialog untuk atau kalimat untuk almarhum saat itu? Ya aku bilang sama papa, I made it. Aku bisa menyelesaikan ini dan ini adalah kado untuk papa. Ya semoga papa di surga bangga melihat hasil pencapaian aku. And we are so proud of you. Kita kembali saat lagi, hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Kini hanya Geger. Siti Aklima atau yang dikenal dengan Melody Plastika menjadi perbincangan hangat di dunia hiburan. Setelah penampilannya yang gak biasa di panggung ajang pencarian bakat bernyanyi, banyak yang gagal fokus sama kehadiran Melody Plastika. Bukan hanya karena kemampuan bernyanyinya, tapi karena baju yang dia pakai saat tampil. Ternyata gaun Melody ternyata terbuat dari 139 lembar kantong plastik yang dibikin sendiri loh sahabat Ambiar. Aduh, kreatif banget sih Melody ini. Mau dong dibikinin. Kok bisa sih kepikiran bikin gaun itu? Selengkapnya hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Kamu kenapa kok ketawa-ketawa terus? Kenapa? Isin.
Izin malu, kata kok malu. Oh malu. Iya, kenapa Ya, halo, malu? sayang. Selamat pagi, Melody Plastika. Lucu banget Iya. bajunya. Nama aslinya siapa? Kenapa dipegang-pegang? Ini ngefans. Terima kasih sayang. Oh. Selamat, kamu dapat 3 juta dari Dewi Persik. Ada duit wae naon teh. Lucu loh kamu. Kamu nama aslinya siapa? Iya bajunya. Nama aslinya Siti Aklima. Aslinya dari mana? Aslinya dari rumah. Umurnya berapa? Baru 4 hari. Oh baru 4 hari. Harinya hari apa lahirnya? Hari Rebo. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Melody Plastika, kami semua mengucapkan Terima kasih. Udah datang ke pagi-pagi Ambiar. yuk, mau duduk mau berdiri? Bebas. Duduklah. Silakan duduk sayang, silakan. Bebas, duduklah kita. Ini Melody Plastika ini, kenapa namanya Plastika? Karena dia memang busana yang dia pakai ini dari plastik yang didaur ulang. Iya dan dia Gitu ya. bikin sendiri, benar ya? Enggak, yang bikin mah suami. Yang buat suami. Salah. Suaminya yang bikin. Suami. Oh, suami. Gimana sih tadi kreatif bilang bikin sendiri? Iya, Bikin sendiri suami yang bikin. Oh. Jadi kamu nyanyi, suami bikinin baju. Iya. Emang suami itu profesinya apa sampai bisa bikinin baju? Gawe di pabrik. Pabrik Pegawai di pabrik apa? Pabrik sendal. pabrik Pabrik sendal sendal. kok tiba-tiba ke baju, gimana cerita? Tahu tak? Emang kamu suka nyanyi gitu? Nyanyi hobi. Nyanyi hobi. Hobi Nyanyi di mana? di WC. Yang pertama kali nyuruh kamu ikutan audisi ajang pencarian bakat itu siapa? Mau sendiri. Mau sendiri. Oh. Pengen. Di sana ketemu siapa aja? Ketemu. Mohon maaf ini. Ya, Pegang. Nah. Melengkung. Ya. Salah di depan. Oh, di depan. Oke, ketemu sama artis-artis gitu kan. Gimana rasanya nyanyi di panggung gede? Gimana rasanya? Senang. Senang. Kayak gini rasanya awak ngegebeg. apa itu awak Deg-degan, deg-degan. Oke, deg-degan, oke. deg-degan. Paling ngefans penyanyi siapa aja? Semuanya. Pertama kali nyanyi umur berapa? Berapa ya? Orok. Iya. Oke. Udah punya anak? Udah. Udah punya anak. Kamu pekerjaannya Melody Plastika itu sebelumnya apa? Pagi jadi kulit cuci. Pagi kulit cuci. Pagi kulit cuci itu maksudnya gimana? Cuci piring apa cuci baju? Cuci baju. Cuci baju. Oh, di tetangga-tetangga. Yes. 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 Alright. Berapa dibayarnya jadi kuli cuci? 10.000. 10.000 berapa? Berapa baju? Bak. Sebak. Ya. Bak baju 10.000. Iya. Siang ngapain? Ya Allah. Siang ini jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Sore? Sore jadi guru senam. Guru senam apa? Senam aerobik, senam apa BL? Yes, aerobik. Aerobik. Dibayar berapa kalau jadi guru senam? Sebulan 200.000. Sebulan 200.000. Kalau malam? Berapa kali? Kalau malam ngelonin laki ya. Benar, kan punya suami. Iya, benar. Gua nggak nyangka dia jawabnya begitu. Benar, tadi yang aerobik itu sehari sebulan berapa kali? Setiap hari. Setiap hari. Yes. Yes. Kamu tuh nama aslinya tadi siapa? Siti Aklima. Siti Aklima jadi Melody Plastika. Karena memang pakai baju plastik-plastik. Iya. Oh, oke. Jadi kalau ngajar senam Namanya itu tuh. Siapa yang namain? Abang Keren. Jadi waktu dia datang, dia tuh pakai baju plastik. Nah, namanya dia tuh Siti Aklima Melody. Terus kita tanya kenapa ada melodinya? Nggak tahu, gue pakai aja melodi karena mau tampil di ajang itu. Itu akhirnya aku tambahin namanya jadinya ya udah kamu sekarang jadi artis namanya Melody Plastika. Nih, kita mau kasih lihat Karen Delano makeover Melody Plastika. Bagus, Kita lihat ya. Plastik. Itu gimana? Melody Plastika.
perasaannya didandanin sama Abang Karen Delano? Seneng ya, seneng banget. Terus rambutnya dicatok, ini diantingin. Aduh, berat ya tak? Kemarin nggak pakai anting? Enggak, tuh ini enggak. Oh, nggak pernah pakai anting? Pernah waktu kecil. Sudah gede? Kagak kebeli ya. Karen, Dia tuh orangnya Beliin dong Kak Karen. iya lucu ya, maksudnya dia dengan keadaan apapun dia tetap tersenyum. Karen, kenapa kamu tertarik untuk dandani Melody Pasika? Iya. Dia tuh orangnya tulus banget. Setiap kali ketemu sama kita, apalagi sama, jadi kayak dia tuh bersyukur, appreciate banget. Baru ketemu dia pelukin, dia teriak, dia kayaknya senang banget Kita punya senang momen ya kalau ketemu itu. orang yang bersyukur Iya. banget. Nah, waktu itu diberikan tantangan karena dia datang udah pakai plastik. Akhirnya gimana ya kita mau buat? Akhirnya aku tanya, kamu itu plastiknya dari mana? Ini plastik tong sampah. Akhirnya gue buat plastik tong sampah, banyaknya 198 plastik, kita susun jadi ball gown. Gitu, karena memang ini anak tulus. Dan selama aku sama Dena jadi juri udah sekian, lebih dari 200 episode tuh, gak pernah ada yang membuat nangis. Dan malam itu tuh pecah, nangis banget, bukan karena ceritanya, tapi karena kebesaran hati dan ketulusannya dia gitu. Masya Allah. Ini kita mau lihat, ini gaun, Karen cerita dong sini. Kita panggilnya apa ya? Plastik, tik, itik. Ini gaun apa ini? Melody. Coba Karen ini ceritain gaun apa ini ya? Nah ini gaun yang dibuat sama suaminya. Yang pertama kali dia datang audisi. Audisi pakai begini? Dia audisi pakai ini. Oh, ini suaminya sini. Oh ini ini suaminya. Ini suaminya. Halo Mas. Mike. Ya ini Oh ini yang suka dikelonin kalau malam. Sini sebelah. Dia dong sebelah Melody. Ini. Sebelah Siti. Siapa namanya pakai mic ya? Entis. Masih panjangannya Entis Sutisna. Iya benar. Kang Sule dong lo. Berapa tahun menikah sudah? Udah 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun dapat anak berapa Mas? Satu. Kamu yang buatin ini? Iya. Ketika kamu buatin, dalam pikiran kamu tuh apa ngebikinin gaun ini? Jadi ini apa ide-ide, terus dari plastik saya gunting-gunting. Ya udah dibikinin kayak gitu tuh. Pas dia pakai pertama kali, kamu ngeliatnya gimana? Merasa minder kan dia. Aku minder. Enggak, awal merasa minder ya. Iya. Dia ceritakan waktu pas audisi. Kata dia orang-orang baju pada bagus-bagus. Dia cuma bawa kantung kresek kata saya. Ya juga saya dalam hati merasa minder ya karena nggak punya baju sama sekali. Ya udah saya bikinin aja dari plastik gitu katanya. Biar unik katanya. Kenapa dicolek-colek? Gak usah. Tapi dia baik mau bikinin kamu baju, justru ini yang bawa rezekinya ya. Iya, dari semua. Alhamdulillah. Tapi Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat ya, katanya Melody ini pernah selama 1 minggu cuma makan nasi goreng, ya kan? Pakai cabai doang ya? Nasi goreng sama bawang. Cabai bawang. Oh, kita mau kasih lihat dulu ya, ini dia. Masih digoreng, pakai apa aja itu tuh? Pakai cabai bawang. Udah. Itu doang. Itu doang, seminggu. Nggak ada kerupuk, nggak ada apa, nggak ada telur. Itu doang. Jadi seminggu makannya gimana tadi? Sama nasi goreng, cabai bawang diiris, terus digoreng. Kalau udah kering, tambahin nasi, pakai garam sama micin, udah. Anak juga makannya itu? Sama anak mah nasi doang. Anak nasi doang? Anak nasi doang. Maksudnya kan itu kan nasi goreng. Kenapa nggak nasi goreng sama? Dia kurang suka sama itu. Jadi makanya nasi aja. Ya, kalau nasi dia masih masuk. Gitu. Anak umur berapa tadi? 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 bulan kasih nasi doang? Makanya waktu itu HB-nya rendah pas dia sakit. Entis, kepala keluarga ngelihat anak makan nasi putih doang, istri seminggu makannya cuma nasi goreng dibumbuin doang, nggak ada proteinnya, nggak ada sayurnya, itu gimana perasaan Entis sebagai kepala keluarga? Sedih. Saya juga pengen ya kerja lagi, cuman istri nggak ngizinin dulu karena belum sembuh penyakitnya. Emang Mas punya sakit apa? Wasir. Wasir? Iya. Oke, terus nggak diobati ke dokter? Waktu itu pernah mau berobat, udah kekumpul duitnya. Tahu-tahu kan tiba-tiba anak sakit, pakai berobat anak dulu. Oh iya. Iya. Emang waktu pakai BPJS? Enggak.
Oh, kenapa nggak pakai BPJS? Belum punya. Oh, belum punya. Oke. Semoga rezekinya ada ya. Kalau udah ada rezekinya, jangan lupa BPJS yang paling penting ya. Amin. Ini kita mau lihat, ada satu cerita dari Melody Plastika. Melody Plastika ungkap cuma bisa makan ayam jika ada hajatan tetangga. Ini beneran Melody. Kamu cuma Dibagi atau gimana? Dia nungguin. cuma makan ayam tuh pas pada waktu acara undangan-undangan aja. Nih kalau misalkan ada yang selamatan tuh baru kita makan ayam. Kalau misalkan ada hajatan nggak diundangnya nyamperin aja udah. Oh gitu. Bawa plastik. Tapi Melody, aku mau tanya. Kan kamu sekarang udah masuk TV ya dari ajang itu, terus sekarang diundang dengan karakter yang pakai baju plastik apa segala macam. Ada niatan nggak, walaupun nggak nyanyi yang serius banget, tapi kamu pengen menambah hidup kamu tuh menjadi lebih baik dengan cara nyanyi dengan gaya kamu yang sekarang itu. Ada Untuk membantu ekonomi kamu. Ada lah. lumayan. Ada ya. Mau? Mau. Apa aja mau, yang penting mah ada duitnya. Iya, kamu berarti sekarang udah semenjak kamu masuk TV, kamu diundang nyanyi-nyanyi nggak acara off air? Enggak, kayaknya suaranya nggak kepake. Iya, tapi enggak, insya Allah kalau ada rezeki. Iya, amin. Dan dia udah jadi ini loh, Zumba instructor. Masya Allah. Melody, Ah, kita punya sesuatu buat kamu. apa? Kapan terakhir makan ayam? Kemarin kan, sekarang udah kebeli ini. Ya udah, kita makan ayam lagi, yuk makan ayam yuk. Oh, kita bawa di situ aja. Bawa ke sana. Nih, ayamnya bukan sembarang ayam. Satu ekor. Oh, 1 ekor. Sok, mangga. Yo. Pakai ini. Makan deh tuh ayam tuh. Kalau kurang mundurin lagi. Ini ada sambelnya, suaminya jangan makan sambel, jangan makan pedas soalnya lagi sakit. Ya. Iya benar. Ya Allah. Tuh. Nanti kalau nggak habis boleh dibawa pulang ya? Ah, yang benar. Boleh. Benar. Boleh. Ya Allah, baik jasa. Baik jasa, mau kasih. Masya Allah, ini sayang. Melody. Pokoknya rezekinya tambah terus ya. Iya, amin. Ini orangnya tuh tulus gitu ya. Iya. Riang, maksudnya mau keadaan apapun dia Ceria. tetap ceria. Ini yang mungkin kadang kita zaman sekarang sulit menemukan orang seperti Melody. Keadaan sulit tapi masih bisa tetap ceria. Justru itu satu hal yang sangat mahal sekali dan jarang kita temui sekarang. Ayo sekarang Silakan dimakan coba. dong. Enak nggak, coba? Repot banget. Ayo mas Tidak berdua, nyomot mas berdua. Ayo. Ya Allah, Mas Siti. berdua. Ayo makan Siti. Lima alias Melody. Ayamnya dipegang, enggak, ayamnya dipegang dua-duanya, satu pegang ya. Terus udah gitu, Tarik-tarikan ke serah-serahan. Kawinan kali ah. 1, 2. 1, 2, 3. Dimakan dong, coba. Ini berat jasa. Suapin dong, disuapin istrinya. Kalau enggak suap-suapan gini. Suapan dong. Ayam goreng nikmat. Suirin katanya, suirin dong, suirin. Buah dari kesabaran. Enak gak? Enak makasih ya. Ini baik jasa. Bukan rasanya yang enak, kesabaran yang nikmat. Kita kembali saat lagi tetap di Iya, Pagi. Pagi-pagi ambiar geger. Geger. Sidang perdana kasus peredaran narkotika yang menjerat Amar Zoni digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kamis 23 Oktober 2025 kemarin. Dalam sidang itu, Amar Zoni dan 5 terdakwa lain dihadirkan melalui sambungan video. Dalam sidang kemarin, sang pengacara John Matias sempat menyampaikan permohonan kepada hakim agar kliennya dihadirkan secara langsung ke persidangan agar tidak ada intervensi dari pihak terkait. Namun hakim kepala menolak. Menimbang bahwa untuk mengadili perkara tersebut, maka atas permohonan dari Kepala Seksi Tindak Pidana Umum atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat selaku penuntut umum dengan alasan jarak tempat penahanan dan atau tempat menjalankan pidana dari para
terdakwa jauh dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu bertempat di Lapas Khusus Kelas 2A Karanganyar, Nusa Kambangan, sehingga termasuk dalam keadaan tertentu. Tak hanya itu, dalam sidang perdana, jaksa penuntut umum mendakwa mantan suami Irish Bella itu dengan pelanggaran pasal berlapis. Lalu gimana ya kelanjutan kasusnya? Hanya di Pagi-Pagi Ambiar, geger. Sudah hadir di Pagi-Pagi Ambiar kuasa hukum dari Amar Zoni, Bang John Matias. Selamat pagi Bang John Matias, apa kabar? Ya, baik. Sayang sekali harus hadir kembali di sini. Saya ucapkan lagi, ya. rasa sayang sekali karena ya sayang sekali Amar Zoni harus tersandung kasus narkoba lagi ya. Ini dugaannya mengedarkan barang haram di lapas. Tanggapannya seperti apa tuh untuk sidang kemarin untuk pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Ya kalau konstruksi pasal kan ya kita lihat sama aja yang waktu tahun 2023 ya. Nah itu kan bisa kita patahkan karena dulu kan dakwaannya pengedar juga, penjual dan malahan pemodal. Nah ternyata kan di persidangan kita bisa patahkan bahwa dia adalah penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. Baik itu keputusan PN, keputusan PT dan ingkrah di Mahkamah Agung. Bang, mohon maaf boleh bergeser sedikit ke kanan Bang? Baik, terima kasih ke kanan sedikit. Sini Bang. Ya, baik. Silakan lanjut Bang. Nah itu, jadi ya sebenarnya kalau untuk perkara yang sekarang ya sama aja. Ya kita dan memang di sini karena kasusnya besar itu kan sebenarnya kasus ini kasus Polsek, cuma penanganan Polsek. Nah tapi karena dibawa ke Nusa Kambangan itu kan jadi berita jadi bias kan, nah jadi besar. Tapi Bang dengan ditemukannya barang bukti, ya kalau alat bukti itu kan gini, kita lihat ya ada pertentangan antara dakwaan jaksa itu dengan Dirjen Pemasyarakat kan udah mengatakan hasil dari Amar bukan pengedar dan penjual. Dia ditemukan cuma satu linting ekstasi. Bukan ekstasi Bang, tidak perlu disebutkan secara detail karena kita sedang live. Ya tapi kan ini kan udah siaran press beliau kan nggak boleh kita bagus dong karena kan tadi kan nanya ke saya perbandingan gimana dakwaan kan jadi ada bertentangan dakwa jasa dengan Dirjen Pemasyarakatan. Jadi ada perbedaan barang temuan seperti itu? Ya ada bukti lah kan gitu. Ada buktinya Bang? Ya buktinya ya kan dan dari keterangan Dirjen ini kan di situ ada 7 orang satu kamar. Ya. Dan ditemukanlah di situ satu linting ganja. Bang, kenapa ada perbedaan barang temuan dari Dirjen Lapas dengan JPU, Bang? Ya ini yang nanti yang kita gali di persidangan. Baik, apakah betul memang ada penolakan dari pihak Amar Zoni sendiri untuk persidangan tidak dilakukan secara daring? Karena kita tahu sekarang ini kan Amar Zoni sedang berada di Lapas Nusa Kambangan. Pengennya sih dia dihadirkan secara langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya memang ada penolakan dari Amar sendiri meminta kita supaya sidang itu offline, luring namanya. Jadi tetap muka langsung. Gitu ya, Bang. Ya, jadi kenapa? Sebenarnya memang wajib lah dihadirkan karena ya sekarang dia kan berada di lapas. Yang akan banyak dibahas di persidangan masalah di lapas kan. Nah, berarti kan seperti kami bilang, dia ini berada di mulut harimau. Maksudnya di kandang harimau. Ya maksudnya ya dia menengok komisar harimau takut. Jadi dia memberi keterangan itu kan nanti nggak akan bebas. Karena loh sekarang dia lapasnya Nusa Kambangan siapa yang punya? Nah, kan sama kan? Oke, kita mau lihat juga ini ada pernyataan dari Dirjen Lapas ya Bang. Kita akan simak terlebih dahulu. Pada saat penggeledahan pada saat itu satu kamar ada 7 orang. Salah satunya adalah Amar Zoni. Ditemukanlah itu satu amplop satu, ya kan? Dari hasil proses itu, ya kan, dilakukan pemeriksaan. Ahmad Joni pun sudah tidak dimasukkan dalam sel, ya kan, selama 40 hari. Dan ini kasus ini dilimpahkan ke Polsek Cempaka Putih. Ya, setelah itu proses, ya, Polsek pemeriksaan sampai kemarin 8 Oktober itu sudah SP kedua, ya kan, sehingga dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, sehingga salah satu komitmen disampaikan
bahwa itu bukan peredaran, namun hasil rahasia rutin yang dilakukan oleh petugas-petugas kita. Baik, itu statementnya memang sudah menegaskan bahwa bukan peredaran, tapi hasil temuan razia petugas di lapas ya Bang ya? Sepakat kalau Abang dengan pernyataan tersebut? Sepakat. Baik, tapi pertanyaannya kenapa harus dipindahkan ke Nusa Kambangan? Nusa Kambangan yang kita tahu itu maximum security ya? Nah itu yang jadi pertanyaan kan, bukan kita aja pengacara. Masyarakat juga bertanya, ini kasus kecil yang tingkat polsek, kenapa kok dipindahkan ke ke Nusa Kambangan dengan seperti teroris Hambali kan, yang waktu ditangkap oleh Amerika itu. Nah, ya kan dirantai, ditutup matanya, dia apa. Nah ini kan semacam ada diskriminasi gitu loh. Amar seorang artis diperlakukan seperti itu. Padahal kan kita tahu juga, tengok aja koruptor triliunan loh. Pernah nggak dirantai kayak gitu? Baru ini kalau nggak salah ada juga yang dipindahin itu, yang ke Nusa Kambangan nggak ada dipertontonkan, dia harus ditutup matanya, dikasih rantai. Itu ada yang baru dipindahin, kita baca dari pihak lapas katanya ada yang korupsi yang korupsi yang baru diapain, ini di bidang lapas juga diperlakukan seperti itu. Baik, nah, ini yang jadi pertanyaan. Bang, betul atau salah jika memang kejadian ini sebetulnya terjadi di awal tahun di Januari 2025? Benar, itu sebenarnya kan saya udah pernah dipanggil sebagai PH. Lama ya Bang? Ya, itu yang menganehkan perkara itu kan. Kasus 2025, tingkatnya polsek. Kenapa kok bisa disidang sampai P21 sampai 10 bulan? Karena 10 bulan Amar ini kan lama lagi mau dapat asimilasi kan. Hak asimilasi, karena kan dia udah menjalani hukuman itu lebih daripada separuh, 50%. Sebagai kuasa hukum asumsi Abang apa Bang? Sebagai kuasa hukum? Ya kuasa hukum pertama ya kita minta itu dikembalikan, karena ini mengganggu persidangan juga. Karena Amar ini kan dalam memberikan keterangan kan, dan kemudian pengacara dalam melakukan pembelaan itu kan harus berdiskusi dengan Amar. Nah sekarang kan kita menghubung dia aja susah. Jaksa aja diminta, bisa nggak kami difasilitasi untuk berkomunikasi dengan Amar? Jaksa juga nggak bisa, ya langsung aja ke Dirjen katanya. Nah kita minta hakim juga, tolong dibikin pernyataan supaya kami benar-benar dikasih akses yang seluas-luasnya dengan Amar. Karena ini kan untuk pembelaan dirinya kan, diatur juga di KUHP. Nah itu pun nggak ada juga bisa jamin. Nah ini kenapa kita keras terus untuk sidang offline. Luring kan gitu. Bang, kita mau kasih sebuah artikel, nanti Abang boleh tanggap yang satu ini. Amar Zoni dan kawan-kawan didakwa edarkan narkoba dalam rutan Salemba dikenai pasal berlapis. Dakwaannya seperti apa Bang? Ya kalau dakwaan itu sah-sah saja lah ya. Sama juga tahun 2003, 2017 kami tangani kasus itu pasalnya nggak jauh berbeda. Nah, cuma ada yang kita paham juga, saya udah menengok berkas baru dapat semalam ya. Itu Amar itu dalam penyidikan polisi itu pasalnya 112 ayat 1. Nah kemudian ya tentang pengedar, penjual kan gitu, dan penyimpan. Nah kemudian ada pasal 114 ayat 1 di penyidikan polisi, ya kan, dan kemudian ada 132 ayat 1. Nah sekarang tiba-tiba dakwaan dakwaan itu 2 ayat 2 dan 114 ayat 2. Nah 114, nah ini seperti ada pemberatan yang ya polisi sebenarnya kan penyidikan polisi itu kan harusnya jadi acuan oleh dakwaan jasa. Ini kok terjadi perubahan gitu loh. Nah ini kan ada kejanggalan hukum aja. Jadi dalam suatu sistem hukum beracara, polisi jaksa membuat dakwaan itu berdasarkan BAP polisi. Baik Bang, secara bahasa yang mudah dicerna oleh kami dan juga Sobat Ambiar, awalnya dari penyidikan polisi kemudian berubah dakwaannya ke jaksa itu apa Bang? Secara bahasa yang mudah untuk dicernanya. Ya ibaratnya kan namanya penyidikan itu dasar dari dakwaan, penyidikan polisi. Kemudian dakwaan itu ya untuk menyusun dakwaan. Nah, kemudian dakwaan itu yang akan dipertahankan oleh jaksa nanti membuktikan itu. Nah, kami kan tugasnya nanti menangkis itu kan. Baik, apakah dari penyidikan asalnya dakwaannya adalah hanya pengguna, kemudian ketika kejaksaan jadi pengedar, berubah seperti itu atau gimana? Bukan. Jadi ya sebenarnya gini, sebenarnya kan undang-undang narkotika ini sebenarnya sejak ada kebijaksanaan 5 instansi itu udah melanggar dari undang-undang narkotika. Contohnya undang-undang narkotika ini kan harusnya penyalahguna ini kan harus direhabilitasi.
Nah, tapi ada lagi diatur dengan peraturan SEMA, kemudian ada peraturan Kapolri, peraturan apa, bahwa ya walaupun dia pengguna sekalipun kalau di atas 1 gram itu dianggap pengedar. Nah, ini kan yang salah penyidikan yang sangat ya kan udah dikatakan ahli-ahli juga bahwa undang-undang narkotika itu kan beda dengan pidana murni, dengan kejahatan. Undang-undang narkotika itu sifat penanganannya kan ya rehabilitasi dan humanis dan tidak penegakan hukum yang ke penjara gitu. Tapi sebenarnya Bang Amar sendiri sebenarnya pengedar atau pengguna Bang, pemakai? Ya kalau dari keputusan udah 4 kali ya, yang ketiga lah ya, yang saya tahu ya, dia penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. Nah, kenapa dia ditempatkan pasalnya itu pasal apa? Karena keputusan ya 5 instansi itu dan surat edaran Mahkamah Agung. Nah, ini kan harusnya dicabut. Karena apa? Di peraturan Undang-Undang Narkotika nomor 35 itu kan dia fungsinya mau 10 kali pun pemakai dia harus direhab. Baik Bang. Terus Bang Amar sendiri bagaimana kondisinya di Nusa Kambangan Bang? Ya alhamdulillah kami kan sebelum sidang ini kan berhubungan dengan Amar, itu kami malah dihubungi pihak lapas sana. Nah tentu pertama yang saya tanyakan dulu bagaimana hak-hak dia, satu makannya bagaimana, kemudian pakaiannya karena di sini kan nggak bawa pakaian. Nah ya kan, terus orang celana dalam nggak diganti seminggu nggak mungkin juga kan. Nah itu tanyaan, ternyata kan ya Amar juga jawab baik, perlakuan makanan juga bagus, malahan pakaian juga di sana bukan cuci sendiri, itu di laundry katanya. Oh gitu. Nah, jadi tidaklah seseram yang dia pakai, cuma yang apa itu lampu kurang karena kan one man. Ya kan, one man one cell. Jadi kan satu-satu dan penerangnya kurang. Bang, kita mau kasih lihat ada sebuah artikel, apakah Abang bisa mengklarifikasi artikel yang satu ini? Amar Zoni ngaku diperas 300 juta pengacara. Kalau nggak dikasih kasusnya dinaikkan. Benar atau tidak, Ini statement Abang betul kalau nggak dikasih kasusnya dinaikkan? Nah, sebenarnya kan begini. Saya kan membaca dari kronologis itu ya. Kronologis yang diberikan ke Amar. Amar ini kan sebelum dipindahkan ke Nusa Kambangan, pada waktu dia ditangkap hari Jumat itu, saya kan lagi sidang di luar kota ya, di Kalimantan gitu. Nah dia kan dihubungi saya sama ibu dokter ya. Dia kan bu dokter bilang Amar itu dibawa ke kejaksaan. Saya bilang ada apa? Ya katanya ada kasus yang dilimpahkan, kasus Cempaka Putih. Nah saya bilang kan saya jauh. Coba aja dulu didampingi bu dokter di situ, tapi jangan ada yang ditandatangani, kalau ada yang mau ditandatangani hubung saya dulu, gue bilang. Karena kan bisa aja apa ya nggak sesuai nanti dengan hak-hak dia, gue bilang kan. Nah kemudian setelah itu kan hari Rabu saya datang ke Lapas Cipinang tempat dia ditahan. Ya saya minta untuk bertanya sama dia dong tentang perkara ini. Akhirnya kan dia bercerita, dan kalau cerita aja kan kamu harus bikin kronologis karena pengacara kan harus berdasarkan kronologis. Nah itulah, jadi katanya pada waktu pemeriksaan itu dia kan minta didampingi pengacara. Seharusnya kan Amar ini kan udah tahu bahwa saya pengacaranya, karena Amar ini kan waktu itu kan statusnya kan masih tahanan Hakim Agung. Baik Bang, maaf waktu kita singkat, iya atau tidak dengan statement Abang yang tadi? Ya kalau dari kronologis iya. Baik, kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Hari ini Kak Dena sayang, terima kasih sayang. Mas Dwi Andika terima kasih. Terima kasih. Melody Blasika terima kasih. Bang Jo terima kasih banyak ya. Terima kasih. Saya selalu. Terima kasih sayang. Ya, belum Bang. Belum kemana Bang? Kita makan dulu, jalan-jalan aja nggak sabar banget. Selamat hari Jumat berkah, penuh berkah buat kita semua. Kita kembali lagi di hari Senin hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger.